Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda kepikiran soal paradoks kesehatan zaman sekarang? Di satu sisi ya, kita mungkin hidupnya lebih lama nih dibanding dulu. Banyak penyakit infeksi yang dulu mematikan sekarang udah bisa diatasi lah ya. Tapi kok aneh ya, di sisi lain penyakit kayak diabetes tipe 2, terus alergi, penyakit jantung, kok rasanya malah makin banyak gitu. Nah, ini nih yang bawa kita ke pertanyaan inti hari ini. Sebenarnya tubuh kita ini, tubuh manusia, berevolusinya itu untuk lingkungan yang kayak gimana sih? Hari ini kita bakal coba gali lebih dalam nih dari beberapa sumber yang, wah menarik banget, ngebahas soal kisah evolusi tubuh manusia. Jadi misi kita simpel aja, mencoba paham gimana sih jejak masa lalu evolusi kita ini yang umurnya jutaan tahun loh, masih kuat banget pengaruhnya ke kesehatan kita sekarang. Dan ya terutama ngejelasin kenapa kita kok kayaknya gampang banget kena penyakit-penyakit modern ini. Penting banget loh, karena gini, tubuh kita semua, itu bukan kayak mesin sempurna yang dirancang dari nol. Sama sekali bukan. Lebih mirip, kayak hasil tambal sulam gitu ya, selama jutaan tahun. Lewat proses apa? Ya evolusi, lewat seleksi alam. Nah, proses ini, seperti yang nanti kita bahas nih, nggak selalu hasilnya tuh yang paling bagus gitu. Tapi lebih ke cukup oke lah buat bertahan hidup sama punya keturunan di zamannya. Hasilnya yaitu kompromi sama adaptasi yang numpuk berlapis-lapis. Yang kadang yaitu jadi masalah pas ketemu gaya hidup kita sekarang yang beda banget. Jadi mari kita coba urai bareng-bareng ya. Oke. Mari kita mulai dari dasarnya dulu deh. Evolusi. Itu kan intinya perubahan seiring waktu, ya kan? Nah, Darwin ngejelasin mekanismenya itu lewat seleksi alam. Jadi sifat yang bantu makhluk hidup bertahan dan punya anak itu yang cenderung lestari. Tapi ini yang perlu dicatat nih kayaknya. Seleksi alam ini kan nggak punya niat atau tujuan gitu ya, buat bikin nenek moyang kita jadi wah super sehat atau panjang umur banget. Fokusnya lebih ke gimana caranya gen itu bisa bertahan, bisa diterusin. Intinya ya punya keturunan sebanyak mungkin yang juga bisa nerusin lagi. Benar gitu ya? Tepat sekali, kesehatan, umur panjang itu seringnya cuma bonus aja, produk sampingan dari tujuan utamanya, reproduksi yang sukses. Nah, adaptasi itu sendiri apa? Adaptasi itu fitur warisan yang emang spesifik dibentuk seleksi alam buat fungsi tertentu. Fungsi yang ngebantu tujuan tadi. Contohnya kelenjar keringat buat dinginin badan pas lari ngejar mangsa. Otak kita buat mikir kompleks. Enzim pencernaan buat ngolah makanan. Itu semua adaptasi krusial. Tapi ya itu tadi, nggak semua ciri tubuh kita itu adaptasi loh. Mungkin lesung pipi Anda atau bentuk cuping telinga. Belum tentu ada fungsi adaptifnya kan? Dan ini nih yang menarik, tubuh kita ini sering digambarin kayak palimpsest. Palimpsest? Apa tuh? Yang naskah kuno ditulisi ulang berkali-kali itu bukan sih? Nah, betul. Jadi kayak ada lapisan-lapisan adaptasi dari zaman yang beda-beda, numpuk jadi satu. Dan kadang lapisan ini nggak sinkron. Contoh gampang deh, gigi kita. Struktur dasarnya itu warisan dari primata yang makannya buah. Tapi terus, nenek moyang kita mulai makan yang lebih keras kan, umbi-umbian, daging. Nah ini micu adaptasi baru. Email gigi jadi lebih tebal, rahang lebih kuat. Terus nemu api, bisa masak, tekanan ke gigi sama rahang jadi berkurang lagi. Jadi dalam satu sistem tubuh kita aja, ada jejak dari berbagai gaya hidup masa lalu. Artinya apa? Ya artinya nggak ada satupun lingkungan ideal yang tubuh kita ini 100% cocok gitu. Kita ini semacam mozaik kompromi evolusi lah. Wah, menarik banget itu konsep palimpsest. Jadi kayak ngejelasin ya, kenapa kadang tubuh kita rasanya serba salah gini. Oke. Coba kita lihat beberapa lompatan besar deh dalam evolusi manusia. Bipedalisme, jalan tegak. Ini kan perubahan gede banget ya. Seringnya dibilang biar tangan bebas. Tapi kayaknya sumber kita nyebut alasan lain ya. Iya, kemungkinan besar sih dorongan awalnya itu lebih gara-gara perubahan iklim di Afrika, hutannya nyusut, sabana jadi luas. Nah, jalan tegak itu mungkin lebih hemat energi buat jalan jauh, nyari makan di tempat terbuka, dibanding gaya jalannya primata lain. Tapi ya itu, kayak kompromi evolusi lainnya, ada ongkosnya. Pusat gravitasi geser, jadi ada tekanan baru ke tulang belakang, pinggul, lutut. Ini jadi tantangan tersendiri, apalagi pas hamil. Makanya ada adaptasi spesifik loh di tulang belakang wanita, lengkungan di punggung bawah, lordosis lumbar, itu lebih fleksibel.
Terus bentuk tulang belakangnya kayak baji gitu buat bantu nyimbanin beban ekstra pas hamil. Ini bukan fitur baru loh, udah ada di fosil hominin purba. Wow. Jadi sakit punggung pas hamil tuh ada akarnya juga ya dari evolusi? Luar biasa. Terus, soal makanan gimana? Pasti berubah banyak juga kan? Oh, banget. Gede perubahannya. Sekitar 4 juta tahun lalu ada Australopithecus. Nah, mereka mulai makanannya lebih variatif nih. Nggak cuma buah kayak simpanse, tapi juga umbi-umbian yang harus digali, daun, mungkin serangga, atau sisa daging buruan hewan lain. Ini bikin gigi sama rahang mereka jadi lebih gede, lebih kuat. Nah, lompatan berikutnya itu pas muncul Homo erectus, sekitar 2 juta tahun lalu. Mereka ini bisa dibilang pemburu pengumpul sejati pertama lah. Otak mereka itu gedenya nambah signifikan. Tapi anehnya, di saat yang sama ukuran ususnya malah ngecil. Tunggu deh. Otak membesar tapi usus mengecil. Gimana ceritanya? Bukannya otak itu boros energi banget ya? Nah, itu dia intinya, hipotesis jaringan mahal atau expensive tissue hypothesis. Otak sama usus itu sama-sama organ yang butuh banyak energi. Teorinya bilang gini, kita bisa ngebiayain otak yang lebih gede, itu karena kita mulai makan makanan yang kualitasnya lebih tinggi. Lebih banyak daging, lemak, dan yang penting banget, kita mulai proses makanan di luar tubuh. Pakai alat batu kayak kapak genggam olduan itu buat motong daging, ngancurin umbi, plus kemungkinan besar nemuin api buat masak. Ini bikin pencernaan jadi jauh lebih gampang, lebih efisien. Usus nggak perlu kerja keras kayak sebelumnya. Nah, energi yang dihemat ini dialihin buat bahan bakar otak yang makin gede itu. Tanpa teknologi pangan ini, otak gede kita mungkin nggak akan pernah ada. Gila sih. Jadi masak itu bukan cuma soal rasa enak ya, tapi kunci evolusi otak kita. Keren banget. Dan Homo erectus ini juga yang katanya jadi pelari handal ya. Ini penting juga adaptasinya. Penting banget, kita nih manusia modern itu pelari jarak jauh yang hebat banget loh di antara mamalia. Apalagi kalau cuaca panas. Dan ini warisan dari Homo erectus. Coba bayangin, kita satu-satunya primata yang bisa lari maraton. Adaptasinya banyak banget. Jutaan kelenjar keringat di seluruh badan, bukan bulu tebal, jadi bisa dingin lewat penguapan. Efisien banget. Terus, lengkungan telapak kaki kita itu fungsinya kayak pegas, nyimpan terus ngelepas energi. Tendon Achilles kita panjang dan elastis, ini hampir nggak ada di kera. Fungsinya juga nyimpan energi. Plus, postur tegak sama otot bokong yang gede, gluteus maximus, itu buat stabilitas pas lari. Kemampuan ngelempar yang kuat dan akurat juga berkembang di zaman ini. Penting banget buat berburu dari jauh. Dengar semua adaptasi hebat ini, kok jadi aneh ya kita malah gampang kena banyak penyakit sekarang? Nah, di sini kita masuk ke inti masalahnya ya. Penyakit ketidakcocokan, mismatch diseases. Tepat. Konsep ini penting banget buat dipahami. Mismatch diseases itu terjadi ketika tubuh kita yang udah dioptimalkan sama evolusi buat kondisi lingkungan dan gaya hidup zaman dulu banget, sekarang hidup di lingkungan yang beda total. Lingkungan modern ini ngasih kita stimulus yang mungkin gimana ya, jumlahnya kebanyakan kayak gula, lemak, atau malah terlalu sedikit serat, gerak badan, atau malah jenisnya baru sama sekali, polusi kimia, stres kronis model baru. Contoh paling gampang mungkin diabetes tipe 2 ya. Itu sering banget disebut. Iya, itu contoh klasiknya banget. Tubuh kita kan evolusinya di dunia yang kalorinya, apalagi gula, itu langka, susah dapatnya. Jadi ada untungnya secara evolusi kalau kita bisa nyimpen energi dengan efisien pas lagi ada makanan. Nah, sekarang kita hidup di dunia yang banjir gula sama karbohidrat olahan, sistem metabolisme kita jadi kewalahan, sel-selnya jadi nggak peka, resisten sama insulin. Padahal insulin itu kan hormon yang bantu gula masuk ke sel. Akhirnya ya gitu, kadar gula darah naik terus, ngerusak organ pelan-pelan. Ini benar-benar mismatch antara biologi purba kita sama diet modern. Selain diabetes, ada lagi nggak contoh yang umum yang mungkin kita sering alamin gitu? Gigi berlubang, karies. Ini penyakit yang jarang banget loh ditemuin di fosil nenek moyang kita yang pemburu pengumpul. Tapi begitu pertanian muncul, dietnya jadi tinggi pati sama gula, wah kasusnya meledak. Bakteri di mulut kita jadi pesta pora sama sisa karbohidrat lengket itu. Hasilnya asam yang ngikis email gigi. Dulu sebelum ada dokter gigi, ada antibiotik, infeksi dari gigi bolong itu bisa nyebar. Bisa bahaya banget, bahkan mematikan. Jadi ini jelas mismatch antara gigi kita sama diet pertanian dan industri. Wah, berarti masalah gigi bungsu yang seringnya tumbuh miring atau nggak keluar itu juga ada hubungannya dong ya?
Kemungkinan besar, ya. Jadi rahang kita ini kayaknya nggak tumbuh segede dan sekuat rahang nenek moyang kita dulu. Kenapa? Ya mungkin karena dari kecil kita makannya udah jauh lebih empuk, jadi kurang tekanan mekanis pas ngunyah. Rahangnya nggak dapat stimulus buat tumbuh optimal. Akibatnya ya nggak cukup ruang buat gigi bungsu keluar dengan benar. Contoh lain nih, osteoporosis. Tulang kita kan jadi kuat kalau dikasih stres atau beban fisik. Nah, gaya hidup modern kan minim gerak, banyak duduk. Tulang jadi kurang dapat stimulus ini. Akhirnya jadi rapuh, apalagi pas sudah menopause pada wanita. Bahkan nih, ada dugaan kuat kalau naiknya kasus alergi sama penyakit autoimun di negara maju, itu ada hubungannya sama hipotesis kebersihan. Lingkungan kita terlalu bersih, terlalu steril. Jadi sistem imun kita kurang latihan gitu, kurang kenalan sama mikroba normal. Akhirnya jadi gampang error, gampang nyerang yang nggak seharusnya. Jadi, banyak banget ya keluhan kesehatan modern ini ternyata bukan cuma, emang udah nasib atau karena tua aja, tapi bisa jadi karena kita hidup di lingkungan yang asing banget buat biologi kita. Wah, ini benar-benar ngubah cara pandang sih. Dan kayaknya ada dua revolusi besar ya yang bikin kondisi mismatch ini makin cepat. Pertanian sama industri. 12.000 tahun lalu, itu emang bikin populasi meledak. Nggak bisa dipungkiri. Tapi kalau dilihat dari kacamata kesehatan per orangnya, rata-rata ada harga yang dibayar loh. Petani itu kerjanya lebih keras, terus dietnya jadi monoton banget, cuma tergantung beberapa tanaman pokok aja. Risiko gagal panen, kelaparan massal jadi lebih tinggi. Penyakit nular juga nyebarnya cepet banget di pemukiman yang padat. Terus mulai muncul kesenjangan sosial. Makanya ada ilmuwan kayak Jared Diamond yang sampai bilang, mungkin agak provokatif ya, kalau pertanian itu kesalahan terburuk dalam sejarah manusia. Tapi bukannya ledakan populasi itu sendiri bisa dibilang sukses ya secara evolusi? Walaupun mungkin individunya lebih sengsara? Gimana tuh nimbangnya? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Kalau kita lihat dari sudut pandang gen yang pengennya nyebar sebanyak mungkin ya, pertanian itu sukses besar, nggak salah. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang kesehatan, sama kualitas hidup rata-rata orang di zaman itu, ceritanya jadi lebih rumit. Malah mungkin jadi kemunduran di beberapa aspek. Ini nunjukin ada bedanya antara sukses evolusioner yang diukur dari jumlah keturunan sama kesejahteraan individu. Oke, paham sekarang bedanya. Nah, terus datang revolusi industri beberapa abad lalu. Ini makin parah lagi dong ya? Wah, iya, secara dramatis malah. Tenaga mesin gantiin tenaga otot. Kerja jadi lebih banyak duduk diam, transportasi gampang banget, nggak perlu gerak badan. Dan yang mungkin paling dahsyat dampaknya itu revolusi makanan. Produksi massal makanan olahan yang super murah, tapi isinya gula tinggi, lemak jenuh, garam, tapi serat sama nutrisinya minim banget. Aktivitas fisik anjlok drastis, pola tidur juga keganggu sama lampu buatan. Kecepatan perubahan lingkungan ini udah jauh banget ninggalin kemampuan adaptasi biologis kita. Hasilnya yaitu tadi, yang disebut transisi epidemiologi ya. Kita jadi nggak banyak mati muda karena infeksi, tapi malah hidup lebih lama dengan penyakit kronis yang menumpuk. Tepat, di negara-negara maju terutama ya, penyebab kematian utama itu geser. Bukan lagi penyakit nular atau kurang gizi, tapi penyakit kronis yang nggak nular. Penyakit jantung, stroke, kanker, diabetes tipe 2. Jadi angka harapan hidup, mortalitas memang naik, tapi periode kita hidup dalam keadaan sakit, morbiditas itu juga jadi makin panjang. Ini kontras banget loh kalau kita bandingin sama kelompok pemburu pengumpul yang masih ada sekarang. Mereka yang berhasil ngelewatin masa kecil yang rawan infeksi itu bisa hidup cukup tua, tapi tanpa banyak dihantui penyakit degeneratif kronis yang jadi wabah di masyarakat kita. Ini nunjukin kalau penyakit-penyakit ini tuh bukan konsekuensi mutlak dari menua, tapi sangat-sangat terkait sama gaya hidup. Dan ini ngebawa kita ke konsep terakhir yang kedengarannya agak serem nih, disevolusi. Lingkaran setan gitu ya maksudnya? Ya, disevolusi ini semacam jebakan gitu. Kita jadi pinter banget ngobatin gejala penyakit ketidakcocokan ini. Ada obat diabetes, obat kolesterol, operasi jantung, macam-macam. Ini bantu orang hidup lebih lama, iya. Tapi kita sering banget gagal atau bahkan nggak nyoba buat ngatasin akar masalahnya, yaitu lingkungan dan gaya hidup yang bikin penyakit itu muncul dari awal.
Malah gaya hidup pemicunya itu diet jelek, kurang gerak, stres kronis, itu kita warisin terus ke generasi berikutnya. Kadang bahkan dari pas masih di kandungan loh. Jadi kita kayak sibuk ngepel lantai yang basah terus, tapi keran airnya dibiarin aja gitu, ngalir terus. Nah, itu analogi yang pas banget. Kita fokusnya ke penanganan krisis pas udah sakit, tapi abai sama pencegahan dasarnya, yaitu ngubah lingkungan sama gaya hidup. Karena penyebabnya rumit, efeknya juga munculnya pelan-pelan, dan seringkali terkait sama hal-hal yang kita anggap enak, nyaman, atau normal aja, makanan olahan enak, kemudahan teknologi, mager. Ya lingkaran setan disevolusi ini jadi susah banget diputus. Penyakitnya jadi ada terus, jumlah penderitanya bisa jadi malah nambah, meskipun obatnya makin canggih. Oke deh. Setelah semua pembahasan ini, rangkuman pentingnya apa nih yang bisa kita bawa pulang? Rasanya kok tubuh kita ini kayak artefak sejarah yang hidup ya, penuh adaptasi keren, tapi juga ada bag warisan masa lalu gitu pas dijalankan di software kehidupan modern kita. Betul-betul. Tubuh kita ini warisan evolusi jutaan tahun. Bukan mesin sempurna, tapi kumpulan solusi cukup baik buat tantangan di masa lalu. Masalahnya, masa kini kita ini berubahnya kecepatan banget. Kita emang berhasil ngatasin banyak masalah kesehatan lama, tapi tanpa sadar, kita juga nyiptain tantangan baru lewat penyakit ketidakkecocokan sama disevolusi ini. Jadi paham soal ini tuh bukan berarti kita disuruh balik lagi hidup di gua kan ya? Oh, sama sekali bukan. Justru kebalikannya. Pemahaman evolusi ini harusnya bikin kita lebih berdaya. Ini ngasih kita semacam peta buat ngerti kenapa kita rentan sama hal-hal tertentu. Kenapa sih gula kebanyakan itu jadi racun jangka panjang buat metabolisme kita? Kenapa gerak badan itu bukan sekedar olahraga tapi kebutuhan biologis dasar? Kenapa variasi makanan itu penting? Ini bukan soal nyalahin masa lalu, tapi pakai pengetahuan soal masa lalu buat bikin pilihan yang lebih bijak hari ini. Ini soal gimana caranya nyari klik yang lebih baik antara biologi warisan kita sama dunia modern yang kita tinggali sekarang. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, evolusi budaya kita sekarang larinya kencang banget ya, ninggalin evolusi biologis kita jauh di belakang. Kita punya kekuatan gede banget buat ngebentuk lingkungan kita sendiri. Mulai dari makanan di supermarket, sampai cara kita bangun kota. Mengingat kekuatan ini dan pemahaman kita soal warisan evolusi tadi, gimana caranya ya kita bisa mulai secara sadar gitu, ngerancang ulang bukan cuma ngobatin, gaya hidup dan lingkungan kita biar lebih cocok, lebih ramah sama biologi kita. Mungkin ini bukan cuma soal keputusan gede pemerintah atau industri aja ya, tapi bisa dimulai dari pilihan-pilihan kecil kita sendiri, sehari-hari. Setelah dengar ini, mungkin ada satu hal kecil aja dalam hidup Anda yang kepikiran buat diubah sedikit, biar lebih selaras sama rancangan asli tubuh Anda. Coba dia dipikirkan.